Ya, pemirsa, sejumlah anak di beberapa wilayah di Indonesia menjadi yatim piatu. Kebanyakan orang tuanya meninggal karena positif COVID-19. Lalu bagaimana nasib anak-anak ini? Kita akan membahasnya bersama Komisioner KPAI, Ibu Retno Listiarti. Halo, selamat siang Ibu Retno. Selamat siang, Mas. Ya, Bu Retno, mungkin anak-anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya terpapar COVID-19 ini hanya segelintir yang tersorot oleh media. Ini sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah agar dapat melacak keberadaan mereka semua? Ya, pertama memang kembali kepada data dulu ya. Kan datanya ini penting. Jadi misalnya ini data di seluruh dunia pun sudah muncul. Jadi diperkirakan 1,5 juta anak kehilangan kedua orang tuanya di seluruh dunia. Dan 2 juta hitungannya kalau kita menghitung kakek nenek atau orang yang melakukan pengasuhan pada itu bukan orang tua. Nah itu jumlahnya sekitar 2 juta. Nah itu data pada 2 minggu yang lalu. Nah Indonesia sendiri angka kematian itu kalau sampai hari kemarin ya kan dilaporkan 83 ribu. Kalau 83 ribu berarti kalau kita menghitung data, nah ini yang punya Kemenkes. Jadi yang meninggal dari 83 ribu itu berapa yang usianya produktif. Nah kalau dia usia produktif ditilah kembali apakah dia sudah menikah. Kalau dia sudah menikah apakah dia memiliki anak. Kalau memiliki anak berapa jumlahnya. Ya karena pasti bisa jadi lebih dari satu. Lalu dari jumlah itu di mana penyebarannya. Jadi di wilayah-wilayahnya di mana saja. Nah ini penting agar terjadi dukungan kepada negara itu dilakukan secara terstruktur. Baik melalui APBN dan melalui APBD. Misalkan saja untuk hak pendidikan. Kalau tadi ya Givari misalnya akan ditanggung oleh Polres. Itu sampai kapan? Ya kan? Sementara Givari akan dia kan 8 tahun, masih begitu panjang masa depannya. Lalu siapa yang nanti akan menanggung? Nah itu harus negara. Misalnya lewat Kartu Indonesia Pintar. Kemudian anak ini juga harus dapat Kartu Indonesia Sehat. Jadi kelak kalau dia pun sakit, itu tidak akan ada pembiayaan. Karena dia kan kategorinya adalah orang yang nggak mampu. Ketika kedua orang tua yang selama ini menanggung hidupnya nggak ada gitu. Nah yang berikutnya lagi adalah dia harusnya dimasukkan ke dalam PKH. Ya jadi Kementerian Sosial memberikan PKH. Nah seluruh anak yang tadi sudah didata tadi yang kemudian yatim piatu atau yatim, ya pokoknya salah satu orang tuanya juga meninggal, tapi dia tulang punggung, maka dia harusnya mendapatkan ini gitu. Jadi itu program-program pemerintah itu nanti diarahkan ke sana juga ke anak-anak ini. Harus dipikirkan itu. Yang kedua adalah nah ini bentuk pencegahan menurut saya. Nah yang sekarang sedang sakit, mumpung masih bisa berkomunikasi dengan keluarga besar, seharusnya mulai sudah memikirkan ini pengasuhan akan jatuh kemana. Apa dititipkan kepada siapa? Artinya untuk selamanya, bukan cuma saat dia sakit. Kalau nanti selamat tentu tidak perlu. Tapi kalau kemudian dia enggak, ini sudah tenang gitu. Anak-anak itu sudah berada pada orang yang tepat. Termasuk tadi ya, misalnya dia memiliki sejumlah harta benda yang untuk anak-anaknya itu kan juga sudah bisa dititipkan gitu. Nah ini yang penting dilakukan sekarang ya. Ibu Retno, kalau fakir miskin dan juga anak-anak terlantar ini kan dilindungi oleh undang-undang. Nah ini penerapannya untuk pemerintah sendiri, bantuannya seperti apa untuk anak-anak, metode seperti apa? Khususnya untuk anak-anak yang ditinggal karena orang tuanya meninggal karena COVID-19. Yang pertama kan kalau dia masih punya keluarga ya. Kalau di Indonesia kan itu pengasuhan itu harus jatuh kalau berdasarkan PP 44 2017 itu memang berbasis keluarga. Jadi yang penting adalah keluarga besarnya dulu. Kalau keluarga besarnya masih ada kakek, nenek, paman, bibi, memang dititipkan ke mereka. Yang kedua adalah kalau sudah tidak ada, nah itu baru dititip atau tidak mampu, maka bisa diadopsi oleh keluarga lain. Tetapi jika diadopsi ternyata juga nggak ada yang mengadopsi, mungkin kondisi pandemi seperti sekarang, maka bisa dilakukan yaitu menjadi anak negara. Nah berarti diletakkan di panti asuhan. Nah walau sebenarnya panti asuhan ini adalah pilihan terakhir. Nah yang kedua, meskipun mereka di panti asuhan, tentu semua haknya kan tetap harus dipenuhi. Nah bagi yang kemudian bersama keluarga, misalnya paman atau bibi, tapi paman, bibi atau kakek nenek, itu ternyata juga bukan orang mampu, jadi juga keluarga tidak mampu. Nah berarti di sini anak ini selain kakek neneknya, anak ini berhak atas tadi yang saya sebutkan. Mulai dari Kartu Indonesia Pintar untuk melanjutkan pendidikan, Kartu Indonesia Sehat untuk menjaga kalau dia kemudian harus dirawat di rumah sakit suatu saat gitu ya. Dan yang ketiga adalah PKH tadi gitu. Jadi bantuan PKH dari Kementerian Sosial itu harusnya mereka dapatkan. Anak-anak ini harus dapatkan. Jadi
Kalau India sih mereka memberikan satu anak 195 juta rupiah kalau dirupiahkan untuk pendidikannya hingga anak itu usia 23 tahun. Nah, mungkin Indonesia, karena kita punya Kartu Indonesia Pintar, punya Kartu Indonesia Sehat, dan punya PKH, harusnya diarahkan ke sana. Oke. Artinya berikan mereka tanpa ada administrasi atau tanpa ada persyaratan-persyaratan ya. Nah, selain bantuan materi, Bu Retno, ini kan sejauh ini kan belum ada bantuan dari pemerintah yang nyata. Apakah perlu nggak sih ada bantuan psikologis untuk anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya secepat ini? Sangat perlu, itu justru yang pertama, Mas. Kalau tadi yang saya sebutkan udah jangka panjang ya. Kalau yang awal ini memang adalah psikososial. Jadi anak-anak yang kehilangan orang tuanya secara mendadak atau pengasuh secara mendadak itu mengalami pukulan psikologi, itu pasti. Mereka akan mengalami. Kalau tadi diceritakan tadi yang diputai bahwa tadinya sedih, sekarang enggak. Itu sebenarnya sesaat aja. Sesungguhnya mereka itu punya rasa cemas, punya rasa takut, punya rasa khawatir yang bisa menimbulkan stres dan lama-lama bisa depresi. Ya, jadi artinya ketika ayah ibunya nggak ada dan dia sendirian malah bisa memicu dia depresi, itu bisa bunuh diri. Dapat Jadi berbahaya Kak Bu Retno ketika dewasa nanti? Bahaya. Jadi itu masalah psikologinya ini harus diselesaikan dulu. Oke. Bahwa jadi artinya kalau nanti dapat dari ahlinya ya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mereka punya psikolog. Nah, ini nanti mereka yang akan bertugas gitu ya. Kalau datanya udah jelas penyebarannya kan mereka akan mengerti mengarah kemana. Nah, ini penting orang-orang ini agar anak ini tuh tidak merasa sendirian. Jadi kamu tidak sendiri dan masih panjang hidupmu gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Retno dari Komisioner KPI. Kita berharap juga pemerintah punya program khusus yang menangani anak yatim piatu karena pandemi COVID-19 saat ini.